Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ismiwati, NIM 190104033, semester 7 dari kelas B, dengan mata kuliah bioteknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekstraksi DNA. Nah, ekstraksi DNA di sini terkait dengan ekstraksi DNA, yang dimana ekstraksi DNA adalah prosedur rutin yang digunakan dalam penelitian biologi molekuler. Starting point untuk berbagai aplikasi, proses ekstraksi DNA membebaskan DNA dari dalam sel, kemudian memisahkannya dari material seluler lainnya seperti lipid, polisakarida, protein, serta komponen organik dan anorganik sehingga diperoleh DNA murni. Yang kedua, isolasi DNA bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin DNA. Purifikasi DNA ini bertujuan untuk menghilangkan kontaminasi dari DNA yang terisolasi. DNA dapat diekstraksi dari organisme hidup atau mati seperti darah, rambut, tulang, bakteri, jaringan hewan, tanaman, dan lain-lain. DNA terdapat di dalam sel. Pada eukariotik terdapat di dalam sel, sedangkan pada prokariotik terdapat di dalam sitoplasma bersama dengan komponen sel lainnya. Proses ekstraksi DNA material genetik bervariasi tergantung pada jenis sampel dan target molekul DNA atau messenger RNA. Nah, kemudian di sini ekstraksi DNA dibagi menjadi 3 proses, yaitu ada proses, presipitasi, dan purifikasi, yang dimana sekarang kita akan membahas satu persatu dari pengertian yang 3 ini. Yang pertama yaitu lisis, memecahkan dan mengeluarkan DNA dari nukleus. Kemudian pelisisan membran dan dinding sel dapat dilakukan secara fisika dan kimia. Pelisisan membran nukleus hanya dapat dilakukan secara kimia. Secara fisika bisa dilakukan dengan menggunakan blender, sonikasi, atau memotong-motong sampel agar lebih kecil. Sedangkan yang kimia bisa menggunakan deterjen atau pelarut organik seperti sodium dodesil sulfat atau SDS, lauryl sulfat, kloroform, dan enzim ini juga bisa menargetkan ikatan asam amino, proteinase K atau sel hewan, selulase sel tumbuhan, litikase Yes, dan lisosim yaitu bakteri gram positif. Kemudian kita beralih ke presipitasi. Presipitasi ini yaitu memisahkan DNA dari debris seluler atau protein, lipid, polisakarida, komponen organik dan anorganik. Pada presipitasi dapat digunakan ion sodium, alkohol, protease, dan filtrasi. Dan mana kita akan balik ke slide yang ini, kita akan membahas tentang presipitasi, yang dimana yang pertama yaitu sodium ion. Nah, sodium ion ini dapat menetralkan muatan negatif pada DNA, membuatnya lebih sulit larut di dalam air dan lebih stabil. Dan yang kedua yaitu alkohol. Alkohol ini dapat mengendapkan atau mempresipitasikan DNA tidak terlarut dalam alkohol. Kemudian yang protease yaitu untuk mendapatkan DNA yang bersih ditambah dengan protease untuk mendegradasi DNA yang terisolasi pada protein dan molekul protein lainnya. Kemudian kita balik ke sini. Nah, proses presipitasi penting dilakukan untuk mendapatkan DNA murni, karena DNA yang tidak murni dapat mempengaruhi proses analisis, mereduksi kualitas DNA atau membuatnya tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian
kita beralih ke purifikasi. Purifikasi ini yaitu menghilangkan debris seluler dan material-material yang tidak diinginkan. Setelah DNA terpresipitasi, DNA kemudian dicuci dengan isopropanol yaitu absolut etanol. Purifikasi tersebut akan menghilangkan debris seluler dan material-material yang tidak diinginkan yang masih tersisa. Setelah DNA dipurifikasi, DNA disimpan di dalam air untuk penyimpanannya pada suhu kurang lebih 20 derajat Celcius. Nah, setelah pemisahan DNA selama proses presipitasi, DNA akan berada pada bagian etanol. DNA kemudian dicuci dengan alkohol, baik dengan isopropanol atau etanol. Proses ini disebut dengan purifikasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi ekstraksi DNA. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.